Apa yang ingin saya sampaikan ini khusus untuk mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Inggris yang ingin menjadi guru bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMKTOS Academy dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita berjumpa kembali di UMKTOS Academy bersama narasumber kesayangan kita, Profesor Ali Saukaf, PhD. Dan pada hari ini kita masih membahas salah satu chapter dari buku I Teach What I Believe yang diterbitkan oleh Prof. Ali Saukaf, PhD. Nah, di salah satu chapter yang beliau tulis itu adalah satu topik menarik, yaitu tentang kompetensi dari lulusan English Department atau prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting untuk kita bahas bersama dengan tentunya audiens yang lebih spesifik pada prodi bahasa Inggris. Bagaimana kompetensi dari lulusan prodi bahasa Inggris ini yang seharusnya begitu? Karena kita menemukan tidak hanya bahasa Inggris sebenarnya dari prodi-prodi lain pun ada hal-hal penting yang harus kita pahami, bahwa ada minimumnya seperti apa, kemudian kemampuan yang harusnya dimiliki oleh seorang lulusan di bidang studi tertentu itu seperti apa. Ini akan kita bahas bersama dengan Prof. Ali Saukaf pada hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Salim? Alhamdulillah sehat, semoga Prof. Ali juga sehat ya. Amin. Baik, Prof. Ali, ini terkait dengan lulusan prodi pendidikan bahasa Inggris ini, Prof. Bagaimana ini seharusnya? Iya, jadi kalau boleh saya sebut, sebetulnya audiensnya, apa yang ingin saya sampaikan ini khusus untuk mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Inggris yang ingin menjadi guru bahasa Inggris, dan juga pada para dosen yang akan membantu, memfasilitasi para mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Inggris agar mereka bisa lulus untuk kemudian bisa menjadi guru bahasa Inggris yang profesional. Ya. Jadi, kalau toh misalnya boleh saya katakan ini juga terkait dengan kurikulum, tapi kurikulumnya itu kurikulum pendidikan bahasa Inggris, kurikulum prodi prodi pendidikan bahasa Inggris yang kemudian bisa saya sebut sebagai kurikulum formalnya dalam bentuk mata kuliah, tapi juga kurikulum yang tidak formal, yang biasa disebut dengan hidden curriculum, kurikulum yang tersembunyi, dalam artian tidak tertulis secara eksplisit dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk yang formal, dalam bentuk dalam dokumen, tetapi sebetulnya itu yang harusnya dilakukan untuk kemudian bisa menghasilkan guru bahasa Inggris yang profesional. Nah, tentu kalau guru bahasa Inggris yang profesional itu ada standar nasionalnya jadi saya kira itu tidak ada masalah, tapi khusus untuk guru bahasa Inggris, standar pendidik yang sifatnya nasional itu harusnya lebih lebih ditekankan atau jangan mengabaikan istilahnya, jangan sampai terabaikan kompetensi untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi secara umum dan bahasa komunikasi pembelajaran di kelas. Ya, jadi istilah yang sekarang mungkin agak lazim, yang lebih lazim itu EMI, English as a Medium of Instruction. Jadi kemampuan para guru yang dihasilkan dari program studi pendidikan bahasa Inggris, selain kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris secara akademik, secara umum, secara akademik dalam artian misalnya mengikuti seminar-seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan, atau mungkin nanti studi lanjut, secara umum artinya dengan masyarakat umum yang tentu sebagai warga dunia global, dalam masyarakat global itu berkomunikasi secara umum dalam bahasa Inggris harus siap, tidak ada masalah. Nah, tetapi ada juga komunikasi bahasa Inggris dalam
nanti menjadi guru di kelas itu berkomunikasi dengan para anak didik sebagai peserta didik yang menggunakan pengantar bahasa Inggris ya. Jadi ada 3 area. Oleh karena itu penting sekali ini, tidak harus kemudian tertulis secara eksplisit di kurikulum yang formal, tapi dalam kesehariannya, dalam interaksi dalam kaitannya dengan pemberian kuliah, semua mata kuliah itu harus diperhatikan. Oleh karena itu, khusus untuk mahasiswa, dari sejak awal ini tentu juga harus diperhatikan, dimotivasi oleh para dosennya. Dari sejak awal dia semester 1 gitu, dia harus tahu posisinya dari segi kemampuan berbahasa Inggris. Nah, benchmarknya apa namanya, bandingannya apa, acuannya apa, dia harus mengacu apa, dia tahu bahwa dia itu sudah cukup penguasaan bahasa Inggrisnya, kompetensinya yang tadi saya sebut tadi ya, kompetensi berbahasa Inggrisnya itu sudah cukup atau belum. Pada semester awal itu harus dicari benchmark, ukuran yang bisa dibandingkan, yang itu bisa diterima secara internasional. Ya, dalam hal itu untuk kompetensi berbahasa Inggris sudah ada instrumen dalam bentuk tes ya, yang diakui secara internasional untuk bisa kemudian dibanding-bandingkan dengan orang lain ya, dalam kaitannya dengan kompetensi bahasa Inggris. Dari sejak semester 1 itu sudah harus begitu. Nah, kalau kemudian ternyata tes standar, katakanlah tes standar bahasa Inggris yang bersifat internasional, diterima secara internasional itu mahal harganya, sehingga untuk ikut tes itu kan ya pikir-pikir ya, masih semester 1 kok ini sebaiknya institusi, lembaga di masing-masing program studi pendidikan bahasa Inggris juga mengembangkan tes yang disetarakan gitu. Divalidasi istilahnya dengan tes-tes yang terstandar internasional yang mahal harganya kalau diikuti. Ini ada kajian-kajian yang kemudian bisa diterima kalau tesnya itu bisa dibuktikan mengenai validitasnya, apakah itu bisa dibandingkan dengan skor dari tes standar internasional. Itu kajian-kajian yang tidak harus mahal. Oleh karena itu, program studi pendidikan bahasa Inggris yang bagus adalah apabila tersedia juga tes-tes buatan sendiri gitu ya, tapi bisa memprediksi kemampuannya kalau dibandingkan dengan yang bersangkutan itu ngambil tes standar internasional. Nah, mulai semester 1 itu sudah harus diketahui posisinya. Katakanlah misalnya dalam satu program S1 kan ada 8 semester. Nah, kalau 8 semester ini itu bisa dipetakan, mungkin per semesternya, mungkin per 2 semester ya. Jadi kalau per 2 semester kan per tahun. Seberapa jauh ya. Jadi targetnya itu katakanlah misalnya ada skor tertentu, saya tidak usah menyebut skornya karena itu berarti bisa menyebut nama tesnya ya. Skor tertentu itu akan bisa dianggap bagus kemampuan bahasa Inggrisnya pada waktu dia sudah lulus S1 pendidikan bahasa Inggris, prodi pendidikan bahasa Inggris, yang kemudian dia bisa dianggap memang kompetensinya cukup untuk menjadi guru bahasa Inggris, bahkan bisa juga kompetensi dalam bahasa Inggris cukup untuk kemudian dia mendapat beasiswa studi lanjut ke S2, nanti kemudian suatu saat ke S3. Ini sudah harus dihitung dari sejak semester 1. Nah, seberapa jauh itu, ya, pada waktu dia di semester 1, dengan harapannya pada waktu dia lulus S1, itu bisa diukur. Kalau kemudian masih terlalu jauh gap-nya, wah dia harus tidak hanya kursus ya, saya tidak menganjurkan untuk kursus. Tapi ini di program studi pendidikan bahasa Inggris itu kan hampir semua, kalau tidak semua, hampir semua mata kuliah yang ada dalam kurikulum itu kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Betul. Sehingga pada waktu dia mengikuti mata kuliah yang katakanlah content course gitu ya, mata kuliah yang bukan keterampilan berbahasa,
dia harus juga punya niat untuk menggunakan strategi pembelajarannya itu juga untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Jangan sampai kemudian katakanlah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, maka buku-buku yang dibaca itu buku-buku bahasa Indonesia. Itu yang tadi saya katakan hidden curriculum tadi, hidden curriculum jadi dia harus banyak membaca buku-buku asli dalam bahasa Inggris. Jangan pernah berpikir untuk membaca buku-buku dalam bahasa Indonesia karena itu merugikan dia dalam kaitannya dengan ingin mencapai target yang terakhir pada waktu dia lulus S1 itu. Jadi nanti kemudian di semester 2 atau di tahun kedua dia ikut tes lagi, ya tes yang tersedia di lembaga ini mestinya murah. Kalau tidak gratis mestinya jauh lebih murah daripada yang tes standar internasional tadi, sehingga setiap tahun dia bisa ngukur apakah pada tahun kedua dia memperoleh capaian pembelajaran, capaian kompetensi bahasa Inggris yang signifikan. Jadi di tahun kedua, ya. Kemudian kalau di tahun kedua itu masih kurang, ya berarti dia masih harus lebih banyak memanfaatkan kesempatan mengikuti mata kuliah lain yang bukan skill courses, bukan mata kuliah keterampilan, untuk itu tadi, tidak hanya untuk membaca buku-bukunya, tapi dalam berdiskusi dengan temannya, dalam kelompok belajar, dalam tanya jawab di kelas dengan para dosennya, dan kemudian menulis juga catatan-catatan dalam bahasa Inggris itu. Jangan pernah tergoda untuk menggunakan bahasa Indonesia, bukan berarti saya tidak ingin, dalam konteks-konteks tertentu mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia, tapi dalam kaitannya untuk mencapai target akhir setelah dia lulus, itu kalau tidak bertahap nanti di semester akhir, semester 7 setelah dia tahu ternyata bahasa Inggrisnya masih sangat lemah, sudah terlambat. Karena begitu lulus, sebagai calon guru bahasa Inggris yang dianggap profesional, misalnya katakanlah itu, dia berkompetisi dengan lulusan-lulusan lain. Kalau kemudian dia bisa lebih unggul dalam kemampuan berbahasa Inggris, akan kelihatan, outstanding-nya akan kelihatan. Khususnya kan jelas kalau untuk memperoleh beasiswa studi lanjut di luar negeri, untuk dapat letter of acceptance, ya itu kan jelas kemampuan bahasa Inggris yang ditunjukkan dari skor tes standar internasional itu persyaratan yang paling utama. Nah, kalau kemudian dia itu tidak mempersiapkannya sejak semester 1, wah itu waktunya, apalagi kalau sudah lulus kemudian masih kurang bahasa Inggrisnya, dia tidak dapat motivasi dari lingkungannya, dia tidak motivasi dari teman-temannya, dia tidak dapat motivasi dari dosen-dosennya gitu. Jadi harus sejak awal semester 1. Nah, ini mindset seperti ini jarang itu kalau tidak disadarkan. Jadi mahasiswa itu kalau tidak diberi motivasi, pencerahan mengenai ini, kadang-kadang ya pokoknya orientasinya itu luluslah mata kuliah itu udah, kan apalagi kalau kemudian mata kuliahnya nggak ada kaitannya dengan keterampilan berbahasa Inggris, ya udah pokoknya dia menguasainya itu tidak mendapatkan manfaat dari meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Begitu juga semester 2. Ini juga menjadi sebuah dilema, Prof, karena di satu sisi hal yang seperti ini tidak termaktub secara eksplisit di dalam kurikulum, namun ternyata secara lingkungan profesional itu dituntut untuk memiliki kemampuan minimal requirement tadi. Betul. Secara kurikuler tentu ada mata kuliah yang namanya skill courses ya. Jadi skill courses itu juga bisa aja yang tradisional itu ada listening 1, listening 2, ya tapi bisa juga dilabeli listening 1 itu apa, listening 2 apa, termasuk juga reading, termasuk writing dan speaking. Itu juga memang jelas. Tetapi tidak cukup menurut saya. Tapi yang paling penting yang ingin saya garis bawahi adalah pada semester awal, khususnya semester 1, semester 2, itu sudah harus ada
alat ukur yang jelas, bukti otentik seberapa kemampuan bahasa Inggris mahasiswa. Sebetulnya ini motivasinya harus mahasiswa sendiri yang harus berkepentingan. Dia harus berkepentingan nasibnya nanti setelah lulus. Kalau setelah lulus bahasa Inggrisnya masih belepotan, sulit untuk bisa kemudian survive ya, sukses. Tapi begitu dia lulus kemampuan bahasa Inggrisnya luar biasa karena dibina sendiri, artinya sadar sendiri dari sejak awal semester 1, tahapan pencapaian sampai pada target itu berjenjang di semester-semester berikutnya, itu akan menjadi lulusan yang sangat luar biasa. Mungkin bisa dimasukkan di ranah kebijakannya, Prof. Jika tidak masuk dalam dokumen kurikulum, maka kebijakanlah yang bisa membantu untuk menyadarkan akan hal ini. Iya, betul. Jadi harusnya setiap dosen mengajar apapun mengingatkan itu. Mengingatkan. Ya, saya dulu selalu, walaupun saya ngajarnya bukan keterampilan bahasa, tapi saya malah ekselnya mengatakan, saya itu ngajar statistik. Kamu nanti kalau lulus lupa apa yang saya ajarkan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kemampuan bahasa Inggrismu belepotan, gitu. Jadi, tentu kalau dia juga tahu statistik, masih paham apa yang saya ajarkan, itu lebih bagus. Tapi kalau suruh milih itu kamu lupa mata kuliah saya tentang statistik, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu kemudian tidak menguasai bahasa Inggris untuk komunikasi. Itu fatal. Kalau kamu masih ingin melanjutkan kehidupan, memanfaatkan pendidikannya untuk bahasa Inggris gitu. Gitu Mas Salim. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali Salka atas sharingnya pada hari ini. Sangat menarik sekali di mana kita menemui di lapangan bahwa kemungkinan ada beberapa lulusan dari pendidikan bahasa Inggris yang kemungkinan memiliki kemampuan yang masih di bawah standar, itu bukan karena kesalahan di kurikulum, bukan juga karena ini, tapi karena kurangnya kesadaran, baik itu dari dosen maupun mahasiswa maupun dari kebijakan dari prodi itu sendiri, untuk menekan mahasiswa agar mereka memiliki kesadaran untuk bisa mencapai minimum requirement begitu untuk menjadi ahli atau proficient dalam bahasa Inggris. Demikian dari UMK Talks Academy pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Terima kasih banyak, Pak Sabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Salim.